Sesaat lagi Anda ikuti Dialog BPPRD Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama antara LPPL Radio Abdi Persada dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan persada di mana saja Anda berada. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Apa kabar Anda di hari Rabu 12 April 2023 hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan hari ini juga kita masih menjalankan ibadah puasa, yang pastinya mudah-mudahan ibadah puasanya tetap berjalan lancar hingga berbuka nanti. Iya, seperti biasa, saya Rini Mas Kanari pastinya akan menemani Anda di program Talkshow. Nah, kali ini di program yang berbeda, tapi juga pernah hadir di tahun-tahun sebelumnya ya. Apalagi kalau bukan di program Dialog dengan BP2RD Kota Banjarbaru. Saya langsung saja akan menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio kami di hari ini, seperti yang sudah juga warawiri di media sosial ya. Kalau hari ini akan ada Talkshow dengan bapak-bapak ini, bapak-bapak atau abang-abang ya? Abang-abang aja dah. Abang-abang aja deh ya. Karena ini merasa masih muda-muda ini. Iya. Baik, di sini ada Kepala Bidang PBB dan BPHTB di BP2RD di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Ada Bang Saparudin. Ya. Assalamualaikum Bang Sapar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat kayaknya nih ya. Alhamdulillah, walaupun masih lapar. Walaupun masih lapar. Siang-siang begini ya. Iya. Ini semakin panas, cuacanya semakin haus. Ini jam-jamnya sudah. Ya, Bang Saparudin tadi seperti yang sudah saya sampaikan adalah Kepala Bidang PBB dan BPHTB di BP2RD. Ya. Di samping beliau, di hadapan saya juga ada Bang Ahdiat Saputra. Saya manggilnya Abang juga nih. Iya sama. Iya sama, ya. Oke, ini manggilnya apa? Kalau tadi Bang Safar, biasanya dipanggil Yayat. Yayat ya? Ya. Terkenalnya lebih banyak Yayat gitu. Betul, ya. Bang Ahdiat Saputra, beliau ini Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB. Betul. Di BP2RD. Oke, kita hari ini ngobrolin soal pendapatan pajak nih. Kalau biasanya di BPPRD ini memang mengenai pengelolaan pajak dan retribusi ya. Tapi hari ini kita lebih konsen ke PBB P2, optimalisasi pendapatan pajak daerah di sektor ini. Gitu ya Bang Sapar ya? Iya betul. Iya. Betul sekali. Untuk pembuka dulu, apa nih yang mau disampaikan Bang Sapar sebagai Kepala Bidang PBB dan BPHTB mengenai pendapatan pajak daerah di sektor ini, pajak bumi bangunan? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di siaran Abdi Persada FM Banjarbaru 104,7 pada masyarakat Kota Banjarbaru, mudah-mudahan selalu sehat dalam melaksanakan ibadah puasanya bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena tadi ada kendala juga kita di jalan. Ini untuk menyingkat, memberitahukan kepada masyarakat ya. Pada tahun 2022 yang lalu, di mana target penerimaan kita sebesar kurang lebih 15 miliar, alhamdulillah sudah tercapai pada tahun 2022 sebesar 17 miliar atau sekitar 115,81%. Alhamdulillah, berkat kerjasama tim, juga berkat bantuan masyarakat, partisipasi masyarakat, serta beberapa sektor dari kecamatan, dari kelurahan membantu, sehingga apa yang jadi visi dari BPRD khususnya sebagai menjadikan Banjarbaru sebagai kota taat pajak, alhamdulillah perlahan masyarakat benar-benar menyadari apa pentingnya pajak bagi pembangunan kota Banjarbaru, terutama untuk Banjarbaru Juara. Kalau ya, itu tadi dari sektor seluruh pajak PBB saja ya? Ya.
melebihi dari target yang sudah Alhamdulillah, ditetapkan. kemarin Dari tahun 15 miliar 17 yang malah terrealisasi. Dan ini setiap tahunnya terus meningkat ya? Terus meningkat, alhamdulillah. Sekarang kita untuk tahun 2023 kita targetkan sebesar 19 miliar. 19 miliar. Ya, ini melebihi dari pendapatan yang 2022 kemarin Ya, berarti. alhamdulillah ini penambahan yang luar biasa di tahun-tahun sebelumnya. Memang kita selisih paling 2 miliar, naik ini sudah lebih sampai 4 miliar kita tambah. Iya. Mudah-mudahan terwujud sampai akhir tahun 2023 ini. Oke, ya kalau Bang Yayat di bidang pendataan nih Bang, apa sih yang lebih banyak sehingga ini bisa menjadi peningkatan angkanya ini? Baik. Lebih banyak kemananya? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Terkait dengan di pendataan PBB, sebagaimana kita tahu, alhamdulillah Kota Banjarbaru itu menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Nah, akibat salah satunya akibat faktor tersebut, maka pertumbuhan khususnya properti atau perumahan di Kota Banjarbaru itu sangat meningkat dengan pesatnya. Terlebih apabila nanti seluruh instansi-instansi vertikal yang ada di Kota Banjarbaru ini itu sudah mulai pindah dari Kota Banjarmasin, kami meyakini dari pendataan pajak bumi dan bangunan itu akan meningkat dengan pesat juga, sehingga berdampak pada penerimaan PBB yang seperti disampaikan oleh Pak Kepala Bidang tadi itu dapat meningkat dengan pesat gitu untuk realisasi penerimaannya. Sebagaimana kita ketahui, Banjarbaru itu letaknya sangat-sangat strategis. Artinya ada posisi yang kabupaten atau kota lain itu tidak memiliki. Kita ada bandara di sini, terus menjadi perlintasan orang mau ke Batu Licin, mau ke Kota Baru lewat Banjarbaru dan sebaliknya ke hulu sungai. Dan terlebih juga kita di sini merupakan salah satu kota yang kampusnya itu banyak gitu kan, ada Universitas Lambung Mangkurat, ada STI Pancastia dan lain-lain itu gitu. Mempengaruhi sekali itu, karena PBB sendiri itu kan merupakan pajak bumi dan bangunan, di mana apabila peningkatan propertinya atau perumahannya itu meningkat, otomatis juga penerimaan dari sektor PBB pun akan ikut terdorong juga meningkatnya. Oke, iya tadi disampaikan juga oleh Bang Sapar nih, Kepala Bidang PBB dan BPHTB. Target 2023 ini langsung melejit naik. Tidak pelan-pelan dulu ya, 1 miliar, 2 miliar, tapi langsung melejit naik. Apakah itu BP2RD mengklaim bahwa itu ada kaitannya pasti dengan keberadaan ibu kota ini tadi? Iya betul. Ini ada ya indikasi lah untuk arah ke sana, karena proses pembangunan Kota Banjarbaru dengan dijadikannya kota provinsi itu memang akan memberikan lonjakan yang buat perekonomian di Banjarbaru. Mau tidak mau kita harus membaca potensi-potensi yang ada di Kota Banjarbaru dengan hubungan kenaikan target tadi. Nah sebenarnya kalau ini masyarakat awam mungkin ya, pajak bumi dan bangunan PBB itu setiap tahun mereka bayarkan ya melalui RT, biasanya ini dibagi-bagi RT. Itu apakah dari target yang sudah disebutkan tadi, bangunannya tadi yang bertambah seperti yang Bang Yayat bilang, atau lahan juga apa perlu ditarik pajak juga? Iya, betul sekali. Ini proses penaikan dari nilai jual objek pajak ya, NJOP, kita ada kenaikan tiap perlahan ini 10% kenaikan tiap tahun. Itu bisa diperhitungkan dari potensi nilai pembangunan yang ada di Kota Banjarbaru, apalagi dengan meningkatnya perumahan-perumahan, pembangunan perumahan, itu bisa dibaca dari potensi-potensi tersebut. Kita juga berpatokan dengan beberapa data di pemutaran data yang kita lakukan kemarin sama Pak Hadiat sebagai Kasubit Pendataan dan Penetapan PBB. Mereka melakukan pemutaran data di lini-lini sektor, terutama di jalan-jalan besar Ahmad Yani, karena berdasarkan data itu potensi-potensi pembangunan ruko seperti tempat-tempat usaha itu memang sudah berpotensi untuk menambah kenaikan nilai PBB yang akan kita capai. Iya, baik, untuk Anda insan persada yang juga ingin bergabung, silakan kami buka line telepon untuk interaktif bersama narasumber kita di 0811-511-1047. Ini biasanya pendengar bilangnya kecepatan. 0811
511-1047 atau juga bisa gabung melalui live chat kami di akun YouTube kami Abdi Persada 104,7 FM channel ya. Sekarang lagi live untuk talkshow kita hari ini. Judulnya Dialog BP2RD Banjarbaru Juara, edisi hari ini Rabu 12 April 2022. Anda silakan bisa chat di live chat ini. Yang bisa bergabung melalui WhatsApp juga bisa di nomor telepon yang sudah kami sebutkan tadi. Dan ini sudah ada juga yang bergabung nih Bang Safar. Kita langsung ke pertanyaan pendengar saja ya. Sembari kita masih mengulik bagaimana sih program apa sih nantinya untuk bisa meningkatkan ke 19 miliar di 2023. Kayaknya ada bocorannya nanti di iklan layanan masyarakat yang akan kami tayangkan untuk Anda nanti. Baik, ini ada pertanyaan pertama dari siapa ini? Dari Anto di Banjarbaru. Katanya menarik tema hari ini mengenai optimalisasi pendapatan melalui sektor PBB P2. Saya mau tanya nih Pak, terkait dengan ibu kota provinsi yang sekarang diemban Banjarbaru. Apa sih langkah-langkah konkretnya yang diambil oleh BP2RD terkait optimalisasi ini? Dan bagaimana peranan pengawasannya dalam rangka jangka waktu penyelesaian PBB? Nah gimana tuh? Bagaimanakah langkah konkret apa yang diambil oleh BP2RD terkait optimalisasi ini, dan bagaimana peranan pengawasan dalam rangka jangka waktu penyelesaian PBB? Mungkin bisa dipahami ya, grup A, grup B. Kayak di ini ya, cermat. Ya. Gimana tuh Bang? Pertanyaan memang tadi agak antik ya arahnya, cuma kita mungkin membaca seperti ini. Dengan adanya Banjarbaru sebagai kota provinsi ya, ibu kota provinsi. Bagaimana mensiasati sebelum-sebelumnya kita sudah terangkan bagaimana cara dengan ada kelonjakan dengan pembangunan di kota Banjarbaru, terus dengan hubungan dengan pengendalian, pengembangan dan pengawasan PBB nanti ya. Itu memang kita sering berkoordinasi dan bersinergi dengan beberapa bidang, terutama bidang dalbang. Kita ada di BPRD itu bidang dalbang, yaitu bidang pengendalian dan pengembangan. Tugas dan fungsi mereka sebagai untuk mengawasi dan mengawasi bagaimana di lapangan di masyarakat memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar mengerti dan sadar dengan taat pajak di Kota Banjarbaru. Itu tetap kita jalankan dengan berkoordinasi dengan lurah, dengan pembantu kolektor, tukul, dan camat terutama yang memimpin wilayah mereka masing-masing. Itu tetap kita jalankan sehingga benar-benar bersinergitas dan saling menjaga, saling mengawasi bersama-sama. Mudah-mudahan itu juara lah. Jadi berkolaborasi ya ini antar bidang dan juga dari pihak luar tadi kelurahan, instansi mana saja yang bisa dikoordinasikan gitu ya. Betul sekali. Ya, kalau beralih ke Bang Adiat nih, dari pendataan sendiri, PBB itu biasanya terdaftar atau kita yang mendata, BP2RD yang mendata, misalnya dapat angka yang wajib pajak PBB 2.000 misalnya nih, betul. Tapi yang bayar cuma 1.500, bisa terdata seperti itu nggak, Bang Adiat? Selanjutnya terkait dengan pendataan tadi, hal tersebut tidak bisa terjadi karena pendataan PBB ini itu kalau berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pendataan itu diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, pendaftaran yang dilakukan secara mandiri atau sukarela oleh wajib pajak yang memiliki tanah dan atau bangunan, atau bisa juga pendataan yang dilakukan oleh BP2RD secara langsung, mengingat potensi yang ada di objek pajak tersebut. Nah, akan tetapi di Kota Banjarbaru ini kebanyakan itu dari masyarakatnya sendiri yang memang secara sadar untuk mendaftarkan pajak bumi dan bangunannya. Karena PBB ini itu akan dipergunakan untuk pengurusan dokumen-dokumen lainnya. Biasanya seperti itu, misalnya seperti jual beli tanah atau jual beli rumah, pasti ditanya ada PBB-nya atau belum. Atau misalnya orang tersebut perlu untuk pengurusan dokumen kependudukan atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan perizinan. Biasanya oleh petugas perizinan pasti dipertanyakan ada PBB-nya atau belum, seperti itu. Nah, itu yang pendataan atau pendaftaran PBB yang dilakukan oleh mandiri oleh wajib pajak. Akan tetapi dari kami sendiri
dari BP2RD khususnya di bidang PBB itu kami selalu melakukan pemutahiran data sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala Bidang tadi. Kami secara periodik setahun sekali itu pasti ada melakukan survei lapangan terhadap objek pajak yang mengalami perubahan bentuk. Dulu misalnya rumahnya tipe 36, sekarang misalnya sudah menjadi tipe 45 atau tipe 80 misalnya. Itu juga berubah juga kewajibannya ya. Pembayarannya pun nanti akan meningkat juga, bertambah juga seiring dengan kondisi objek pajak tersebut. Apalagi sebagaimana kita ketahui Banjarbaru ini perkembangan pembangunan itu sangat pesat. Ini aja kan kita sudah ada Rumah Sakit Islam Sultan Agung, nah itu salah satu objek pajak juga. Terus ada Amanah Borneo Park. Habis itu yang baru-baru ini kan Taman Bermain Alaska Park. Nah, hal-hal tersebut tentunya akan menambah pemasukan khususnya di sektor PBB bagi Kota Banjarbaru. Demikian. Itu yang besar-besar ya, itu jadi potensi juga ya Bang Sapar ya. Betul sekali. Baik, untuk Anda Insan Persada, kami masih menunggu Anda yang ingin bertanya langsung dengan narasumber. Silahkan melalui line telepon atau juga melalui WhatsApp di nomor 0811-511-1047. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi setelah yang satu ini. Dapat pulang. Bah, imak nih, bokoyo bantir. Kalau pina lapas pas menyisit. Emang, aku hendak curhat nah. Curhat apa? Aku maka belum membayar BPHTB yang PTSL. Kenapa imak belum bayar? Lah kasih bayar bulan ini diskonnya 25% yang khusus PTSL. Hah? Iya kah? Bubujur imak. Aku bukil jana dulu. Aja beli. Anak bayar. Ayo, lakukan sekarang juga pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan khusus pendaftaran tanah sistematis lengkap Kota Banjarbaru yang memberikan diskon sebesar 25%. Yuk langsung kunjungi kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur nomor 3 Banjarbaru. Banjarbaru maju, Banjarbaru agamis, Banjarbaru sejahtera, Banjarbaru juara. Mang, hadangnya auk kedua nih. Auk sokongon di sini mau unjun boy. Kalau pindah dikit bidawang, oke. Hadangnya mang. Informasi layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan didukung oleh Abdi Persada 104,7 FM. Bincang santai tentang hari-hari besar. Banyak sekali hari besar ya. Salah satunya adalah Hari Tani Nasional. Mengangkat topik perbincangan mengenai hari besar kalender tahunan. Abdi Persada FM mengajak Anda untuk bersama mendengarkan program Dialog Agenda Kita bersama dengan narasumber terkait. Selama itu keadaan darurat dan kita bisa bantu, kita pasti bantu. Kalau ada kecelakaan, kemudian harus dirujuk ke rumah sakit, harus ke Banjarmasin. Follow Instagram di @radio_Abdi Persada FM untuk mengetahui jadwal hari besar yang akan dibawakan dalam obrolan Dialog Agenda Kita. Ikuti juga dialog ini secara langsung via YouTube Abdi Persada 104,7 FM channel. Dialog Agenda Kita hanya di Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Sambut bulan Ramadan 1444 Hijriah dengan penuh sukacita. Ikuti Persada Sahur setiap Senin sampai Jumat jam 2 hingga 4 dini hari. Telepon di 0811 511 1047. Ensiklopedia Islam Ramadan setiap Jumat jam 12 siang yang menghadirkan pengetahuan seputar teladan Nabi, Quran, dan hadis. Banyak hal menarik tentang Ramadan di Serba-Serbi Ramadan setiap Sabtu dan Minggu jam 3 sore. Dapatkan informasi dan tips puasa saat Ramadan di Kotak Intip Spesial Ramadan setiap Minggu jam 4 sore. Sucikan hati, damaikan jiwa, menyambut bulan yang penuh berkah. Program spesial Ramadan dipersembahkan oleh Abdi Persada 104,7 FM. Bergerak untuk Banua. Imak jadi kah menjual tanah nang? Jadi tapi belum payu lagi nah. Pajak PBB-nya belum terbayari. Nah, apa?
pajak PBB-nya belum terbayarin nang ay. Mandangare Auk, kenapa jadi kada imak bayari nang? Berapa tahun sudah kada imak bayari? 6 tahun nang ay. Melawasnya. Kasih bayar ke sana ke BPPRD Banjarbaru. Lagi ada diskon soalnya. Nah itu semalam aku ada di Habari Ipul. Bujur juga kah itu nang? Nyate. Kayak apa imak nih nang? Itu langsung dari wali kota Banjarbaru nang memberikan diskon wan bebas denda to. Gasan pembayaran pajak bumi wan bangunan kota Banjarbaru nang info masih. Betul, khusus untuk pembayaran piutang pajak bumi dan bangunan tahun 1990 sampai dengan 2022 Kota Banjarbaru ada diskon 10% periode pembayaran bulan Januari hingga Juni tahun 2023. Nah, ada lagi nih, diskon 5% periode pembayaran bulan Juli sampai dengan Desember 2023. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Instagram di @bpprd Banjarbaru, Facebook BPPRD Banjarbaru, dan website www.bpprd.banjarbarukota.go.id. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur, nomor 3 Banjarbaru. Banjarbaru maju, Banjarbaru agamis, Banjarbaru sejahtera, Banjarbaru juara. Informasi layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan didukung oleh Abdi Persada 104,7 FM. Anda masih bersama kami 104,7 Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Anda masih bersama kami dalam dialog BPPRD Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama antara LPPL Radio Abdi Persada dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Ya, terima kasih insan persada, Anda masih bersama kami di program Dialog BPPRD Banjarbaru Juara. Ya, untuk edisi hari ini Rabu 12 April 2023. Masih bersama saya Rini Mas Kanari dan juga masih bersama Bang Safarudin, Kabid PBB dan BPHTB di BPPRD Banjarbaru, dan juga ada Bang Ahdiat Saputra, Bang Yayat nih, Kasubit Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB. Kita masih dengan BP2RD ya. Ini nyebutnya BP2RD atau BPPRD sih Bang? Yang mana yang betul? Yang lebih enak di mulut lah. Kadang ada masyarakat ini BPPRD atau BP2RD. Sama aja sih singkatannya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Oke, ini bisa mendekat sedikit ke mikrofon. Oke. Iya. Baik, kita masih membicarakan soal optimalisasi pendapatan pajak daerah di sektor PBB P2 ya. Jadi ini masih berkutat dengan PBB, pajak bumi bangunan. Seperti tadi yang sudah Anda dengarkan mungkin insan persada di iklan layanan masyarakat kami, bahwa ada program baru nih Bang Safar. Betul sekali. Di BP2RD. Alhamdulillah dari inovasi-inovasi yang diberikan dengan pimpinan kita yang baru, yaitu Pak Kepala Badan Pak Mas Rudi Indrajaya. Beliau menginginkan agar BPRD bergerak cepat untuk memberikan beberapa inovasi. Ya, alhamdulillah kemarin kita dengan Pak Ahdiat juga Kasubit Pendataan melakukan kerjasama untuk membuat warung PBB. Warung PBB. Ya, betul. Ya. Warung PBB itu adalah wadah orang bayar PBB. Di situ mungkin secara teknis nanti Pak Ahdiat bisa menerangkan. Itu membantu masyarakat lah, bagi masyarakat yang sibuk di pagi atau siang hari, sehingga mereka belum sempat untuk membayar PBB walaupun sudah berkeinginan untuk bayar karena kondisi keadaan mereka, sehingga kapan nih bisa bayar. Ternyata dengan adanya inovasi yang diarahkan oleh kepala badan kita, alhamdulillah ini banyak masyarakat yang mengacungkan jempol dan bersyukur dengan adanya malam ada kegiatan untuk bayar PBB, apalagi ada tempat gratis untuk minum kami sediakan. Membantu masyarakat meringankan beban mereka, pikiran mereka ya. Ini bayar PBB belum, bayar ini belum. Dengan adanya mereka bisa bayar malam, meringankan mereka lah untuk memudahkan untuk membayar. Itulah roh pelayanan kita untuk Banjarbaru, sebagaimana
membantu mereka sebagai taat pajak, tapi kita harus memberikan fasilitas juga kepada mereka. Betul. Jadi ada warung PBB ini bukanya malam Iya, gitu betul ya. sekali. Warung bukan warung kopi ya. Bukan. Tapi ada kopi di sana. Ada kopi, Oke, benar. nanti teknisnya ke Bang Yayat tadi, Bang Adiat. Langsung ke teknisnya aja. Ya baik. Ini belum masuk yang di iklan tadi ya, Insan Persada. Ini iklan tadi ada diskon nih saya dengar. Nah, ini masalah warung dulu. Baik. Gimana? Terkait dengan warung PBB, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, sebagaimana arahan Kepala Badan, bahwa artinya untuk mensupport lah, artinya Banjarbaru ini yang saat ini berstatus sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, tentunya peningkatan pelayanan itu sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya terkait dengan pelayanan pada malam hari. Malam hari. Karena sebagaimana kita ketahui, masyarakat Banjarbaru itu rata-rata itu siang harinya mereka itu bekerja. Ada yang bekerja sebagai pegawai negeri atau bekerja di perusahaan, sehingga mereka kadang-kadang sulit untuk mengakses layanan perpajakan yang ada di kota Banjarbaru. Oleh karenanya, sebagaimana arahan Kepala Badan dan Kepala Bidang, maka kami membuat jadwal pelayanan malam dalam bentuk warung PBB tadi, di mana di warung PBB tadi masyarakat itu dapat berkonsultasi terkait dengan kegiatan perpajakan, khususnya pajak PBB. Tapi tidak menutup pula bisa juga berkonsultasi terkait dengan pajak daerah lainnya, seperti misalnya pajak resto, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak-pajak lainnya lah. Jadi kami di situ menyediakan petugas yang bisa lah ditanya-tanya gitu terkait dengan kebutuhan perpajakannya. Karena rata-rata masyarakat itu mereka tidak tahu gitu terkait dengan kewajiban-kewajibannya. Misalnya saya punya warung, pajak apa ya yang biasanya nih dikenakan terhadap warung itu. Nah, itu bisa konsultasi di situ. Selanjutnya juga khususnya untuk pajak PBB, mereka kadang-kadang itu menanyakan misalnya harga NJOP di lokasi ini berapa. Mungkin mereka keperluannya nanti untuk jual beli dan sebagaimana. Jadi di sana bukan hanya tempat untuk membayar ya, Bang Yayat ya. Betul. Tapi juga konsultasi dulu boleh. Betul, nggih. Bukanya jam berapa? Bukanya dari jam 8 malam sampai jam 10. Sampai jam 10. Setiap malam atau ada malam liburnya? Malam liburnya malam Jumat dan malam Senin. Malam Jumat dan malam Senin. Berarti malam Minggu boleh ya? Malam Minggu justru yang paling ramai. Paling rame, iya. Daripada ngapel ke rumah pacar ya. Mending di situ aja. Makanya dinamakan warung. Iya. Tempat-tempat ngobrol santai. Tempat ngobrol santai. Oke, kita mau ngobrol juga dengan pendengar. Yang satu ini. Halo. Halo. Halo, dengan siapa, Mbak? Di mana? Dengan Nisa di Guntung Manggis. Nisa di Guntung Manggis. Silakan Mbak Nisa. Iya. Iya, ini mau tanya Pak, mohon maaf. Kayaknya Abang Luni lawas kada bayar PBB, tapi kada juga dapat suratnya. Apa harus ke kantor aja kah dulu atau menakuni dulu ke RT kah, harus kayak apa ya? Gimana gitu, tuh? Sama kalau bayar PBB kayaknya udah lawas benar kayak itu, nah kada bayarnya. Mbaknya kalaupun kena nih hendak menjual tanahnya, kalau misalkan nunggak PBB-nya tuh yang bayar kami kah tunggakannya atau yang menukar kah? Kenanya tuh aturannya harusnya yang kayak apa sih? Gitu nah. Oke. Itu aja sih. Iya, itu nggak bayar bertahun-tahun ya. Iya. Terima kasih dulu, itu aja. Baik, Ibu Anissa, Mbak Anissa Guntung Manggis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau langsung dijawab, Bang Adiat. Gimana? Udah beberapa tahun nggak bayar katanya. Kayaknya nggak bayar sih, soalnya nggak ada di antar RT gitu kan. Iya, iya. Misalnya gitu gimana? Terima kasih Mbak Anissa dari Guntung Manggis. Terkait pertanyaannya tadi, itu terhadap surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan yang setiap tahunnya itu selalu kami cetak dan kami serahkan ke ketua RT. Itu memang dalam prosesnya itu terkadang ada wajib pajak yang seperti kasusnya Mbak Nisa tadi itu tidak menerima SPPT. Nah, terhadap hal tersebut itu wajib pajak itu bisa menanyakan kepada ketua RT terlebih dahulu. Selanjutnya apabila ternyata di ketua RT itu SPPT-nya itu tidak ada atau sebagaimana misalnya SPPT-nya tersebut terselip ke RT yang lain. Nah,
wajib pajak itu dapat langsung mengunjungi kantor BP2RD atau kantor UPT pajak daerah setempat. Jadi kantor UPT itu kita ada 2, yaitu kantor UPT pajak daerah wilayah 1 yang meliputi wilayah Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Banjarbaru Utara serta Banjarbaru Selatan, dan kantor UPT pajak daerah wilayah 2 yang meliputi Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang. Wajib pajak bisa mengajukan permohonan diterbitkan salinan SPPT-nya. Itu prosesnya gimana tuh, Bang? Misalnya apakah harus membawa yang terakhir dulu, PBB terakhir, atau hanya datang minta carikan data, atau seperti apa? Jadi kalau untuk mempermudah prosesnya, lebih baik apabila ada PBB yang terdahulu itu dibawa ke petugas dan akan petugas lakukan pencetakan SPPT tahun berjalan. Seandainya pun wajib pajak itu lupa menaruh SPPT-nya yang terdahulu, dapat pula kita melakukan pengecekan terhadap SPPT tersebut melalui kartu tanda penduduk atau dokumen kepemilikan tanah, baik itu sertifikat ataupun surat keterangan tanah atau sporadik. Jadi melalui 2 dokumen itu kita bisa mengecek atau melacak nomor PBB-nya untuk kemudian kita berikan salinan SPPT-nya. Nah, itu terkait dengan yang lama nggak bayar. Lama yang nggak bayar tadi. Selanjutnya yang kedua terkait dengan kewajiban perpajakannya, apabila misalnya di kemudian hari ingin menjual tanah, maka kewajiban PBB itu untuk tagihan-tagihan yang sebelumnya, yang sebelum dibeli oleh calon pembeli itu harus dilunasi oleh pihak pemilik yang terdahulu. Iya. Jadi nanti pembeli itu membayar pajaknya sejak dia mulai melakukan pembelian. Ya memang sebaiknya seperti itu. Sebaiknya seperti itu. Jadi tapi itu berdasarkan negosiasi juga sih ya. Betul, kayaknya ya. Kalau pembeli mau ya silakan. Gitu ya. Baik. Iya, untuk Anda yang mau bergabung silakan di line telepon kami 081151111047. Ini kayaknya banyak yang mau gabung nih. Dari tadi lihat ada terus. Saya mau berpindah ke ini dulu ya. Kalau Anda masih mencoba untuk telepon silakan. Sebentar. Kita buka di kita buka live chat dulu ya. Ini ada akun Bagus. Pak, kalau pajak restoran atau tempat hiburan dan pariwisata itu kita kalau tidak bayar kan bisa ditutup atau bagaimana gitu kan Pak ya. Terus kalau PBB nggak bayar-bayar apa Pak tindakannya? Mohon pencerahannya Pak. Ayo Bang Safar mau jawab. Baik. Karena saya pernah juga di VRD ya, memang untuk penindakan pajak restoran ataupun pajak hiburan lainnya yang bermasalah pasti akan ditutup untuk sementara selama dia belum melunasi piutangnya ya. Untuk PBB memang pajak bumi dan bangunan ini kita akui ya, untuk pembayarannya itu wajib sebenarnya untuk masyarakat. Tapi indikasi untuk dikenakan sanksi kita perlahan nih. Kita kearifan lokal kita berlakukan kepada masyarakat, karena PBB ini bukan seperti kayak PDAM PLN ya. Bila mereka tidak bayar maka ditutup kilometer jadi lepas. Kalau PBB-nya apa ya? Rumahnya kita tutup, nggak mungkin ya. Kadang kearifan lokal kita berlakukan kepada masyarakat. Kita perlahan-lahan apa sebenarnya pajak PBB ini gunanya untuk apa. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah link juga ke kelurahan, di mana bila mereka mengurus mau nikah harus ada bayar PBB-nya. Bila mengurus kartu penduduk mereka harus membayar PBB-nya. Apapun semua ini berhubungan sekarang. Jadi kalau tidak bayar PBB-nya mereka tidak bisa mengurus. Ini alhamdulillah sudah kita linkkan ke beberapa elemen-elemen yang berhubungan dengan kepentingan publik masyarakat. Jadi bukan berarti masyarakat beranggapan tidak akan bayar PBB itu aman-aman saja, tidak. Malah nanti dendanya akan bertambah terus, karena itu perhitungan denda akan jalan terus. Akan dihitung jalan terus ya setiap tahun. Membengkak nanti malah pusing bayarnya. Iya. Nah, ini ada hubungannya dengan diskon nih sebenarnya. Tapi ada yang sudah bergabung lagi. Kita terima dulu. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Siang. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak? Dengan Bapak Denny di Banjarbaru. Pak Denny di Banjarbaru. Silakan Pak Denny, apa nih yang mau disampaikan? Nah, jadi kan begini Bapak, tadi kan Bapak menyinggung masalah perumahan ya Bapak.
Ya tadi kan di perumahan kita ini kan kebanyakan kan perumahan ya tipe 36 lah begitu kan, dengan pajak yang sekian-sekian per tahunnya gitu. Nah, jadi begini Bapak, kan biasanya perumahan itu kan pasti direnov ya oleh pemiliknya gitu, dengan ditambah sekian gitu kan, dengan jumlah tipe mungkin yang dari awal tipenya itu 36 mungkin berubah jadi tipe 80 bahkan sampai lebih dari 100 kan gitu. Baik. Nah, jadi begini Bapak, itu masalah pajaknya gimana Bapak? Apakah izin pajaknya itu sebelum pembangunan atau selesai pembangunan Bapak? Apalagi kan di perumahan di Banjarbaru ini kan banyak gitu kan yang sudah direnov atau yang sudah puluhan tahun ataupun yang baru saja lah istilahnya direnovasi gitu. Itu bagaimana Bapak urus masalah pajak per tahunnya Bapak? Mungkin itu aja Bapak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Denny di Banjarbaru. Mau langsung dijawab saja? Bisa saya beri masukan sedikit untuk tadi ada hubungan Bapak tadi menyebutkan izinnya ya, karena kita di Badan Pengelolaan Pajak dan Daerah itu lepas dari masalah izinnya, walaupun izin kita tetap membangunnya, ya kita tetap koordinasi dengan perumahan pemukiman. Itu ranahnya di Disperkim ya? Ya betul, Perkim. Jadi izin kalau untuk kegiatan yang berhubungan dengan pajak, terutama PBB tadi untuk apa itu ada perubahan data ya. Mungkin tadi tipe jadi 36 jadi tipe 100, ada kolam renangnya mungkin di belakangnya luas. Itu kita tetap melakukan pemetaan data sehingga perkembangan nilai pajaknya pasti akan berubah, akan bertambah meningkat. Itu apakah wajib pajaknya yang melapor atau? Kadang begini, kadang kita sadar ya masyarakat ini nggak mau melapor berupaya untuk melakukan sadar pajak, taat pajak ya berat. Memang kita membina itu karena membayar itu lebih berat daripada kita menerima duit ya, lebih mudah. Jadi masyarakat kadang memang perlu tim dari kita yang sergap ya, cepat di lapangan. Itu ada pembangunan baru, rumahnya berubah, segera lakukan pencarian data, berubah ukuran berapa, pemasangan AC berapa di dalam, bentuknya ada pagarnya. Itu memang harus kerjasama tim, kerjasama dari pihak kelurahan, ya, pembantu kolektor membantu memberikan data. Ini ada masyarakat sudah merubah bentuk, segera kita lakukan pemutaran data. Artinya data-data harus berubah sesuai kondisi yang mereka lakukan di lapangan. Begitu. Oke. Iya, itu agak sulit juga ya, misalnya rumah warga kan nih banyak nih, jutaan, ribuan, bahkan miliaran mungkin ya di Banjarbaru. Tapi yang agak sulit ya kalau kita mending itu wajib pajaknya yang melapor ya ketika bagus lagi, manis lagi. Alhamdulillah seperti itu kalau jalannya. Masyarakat sadar sendiri, nih rumah saya sudah berubah ukurannya, wah itu Banjarbaru benar-benar meningkat banget paket pajak PBB-nya. Kalau Bang Adiat gimana? Tadi ini statementnya Bang Adiat tadi loh, perumahan nih yang tipe 36 jadi 45 katanya kan, itu berubah lagi. Itu apakah tadi setelah terdata diperbaharui data, apakah meningkatnya biaya itu diperbaharui data dulu meningkatnya atau seperti apa? Baik, terkait dengan pertanyaan Pak Denny tadi terhadap perubahan luasan objek pajak, misalnya rumah tadi, itu kami melakukan pendataan ulang itu setelah objek pajaknya itu terbangun. Jadi terbangun dulu objek pajaknya, penambahannya tadi sudah selesai, itu baru kami lakukan perhitungan ulang. Karena perhitungan ulang untuk penentuan nilai jual objek pajak bangunan pada objek pajak PBB itu kami memperhitungkan beberapa faktor. Salah satunya adalah tentunya yang paling mudah adalah luasan. Terus yang kedua adalah kualitasnya. Kualitas bangunannya kan tentu antara bangunan yang grade-nya itu bagus, premium dibandingkan, saya mohon maaf, perumahan subsidi kan tentu berbeda harga per meter perseginya. Terus juga yang ketiga tadi seperti yang disampaikan Pak Kepala Bidang, daya listriknya, jumlah AC yang terpasang itu mempengaruhi terhadap penentuan nilai jual objek bangunannya. Jadi kepada masyarakat tadi itu melapor setelah bangunannya itu selesai. Jadi oleh petugas itu lebih mudah untuk melakukan pengecekannya. Kira-kira demikian. Ya, baik. Ada sih yang mau gabung, cuman waktu kita tambah tadi ya. Kita tadi agak kekurangan waktu ya. Ini saya masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Mana sih ya ini chatnya? Siapa lagi nih? Oh, Anto tadi belum puas nih kayaknya nih.
terkait PBB, terkait target naik di 2023 katanya. Bagaimana dengan pengawasan? Oh, masih menekankan pengawasan nih Bang. Pengawasan di PBB. Gimana sebenarnya pengawasannya itu seperti apa sih selama ini gitu? Sebelum menjawab itu, kita terima telepon dulu aja ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Mbak? Iya, ini dengan Ibu Resti di Banjarbaru. Bu Resti, silakan. Mau tanya. Iya, silakan Ibu Resti. Iya. Iya, ini bagaimana Bapak kalau saya ada tanah ini di luar daerah Banjarbaru di Batola. Nah, tapi domisilinya ini di KTP. Domisili saya ini di Banjarbaru di KTP. Nah, apakah tanah yang di Batola itu, tanah yang di sana itu wajib saya bayar juga pajaknya, Pak? Nah, semisal iya, ini bayarnya di mana? Apakah saya bayar di Banjarbaru karena domisili di Banjarbaru sesuai KTP atau di sana gitu sesuai dengan letak tanahnya? Nah, seperti itu, Bapak. Oke, itu saja. Nah, apakah kalau misalkan bayar di sana apa ada diskon juga? Nah, kalau misalkan cuma di Banjarbaru itu bagaimana Bapak? Ya, itu aja Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Resti. Ini kayaknya nyimak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak iklan ada diskon gitu. Tadi belum dijelaskan secara detail ya untuk diskon-diskon ini tadi. Gimana nih, Bang Yayat atau Bang Safar? Bang Yayat, tanahnya ada di Batola. Di orang sini gitu. Kemana bayar? Nah, jadi terima kasih pertanyaannya Ibu Resti di Banjarbaru. Terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jadi pajak itu dalam hal ini pajak daerah itu dipungut sesuai dengan lokasi daerah pemungutannya. Jadi misalnya contohnya seperti Ibu tadi memiliki tanah di Kabupaten Batola, berarti instansi yang memungut adalah pemerintah Kabupaten Batola. Oh, jadi objeknya di mana di situ juga ya? Betul. Walaupun misalnya Ibu tadi ber-KTP atau berdomisili di Kota Banjarbaru. Jadi objek pajak tersebut itu tetap wajib harus dibayar PBB-nya. Nanti untuk pendaftarannya kan sama saja nanti seperti di Banjarbaru itu mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah atau BP2RD setempat untuk kemudian didaftarkan. Nanti setelah dapat nomor pajaknya itu bisa dibayar secara langsung di kantornya atau melalui bank Kalsel secara online. Jadi sekarang untuk pembayaran PBB itu khususnya di Kota Banjarbaru itu dapat dibayar melalui online juga, melalui bank Kalsel, Bank Mandiri, Indomaret, Tokopedia, Shopee. Nah, itu bisa. Jadi pembayarannya pun bisa dilakukan secara online. Tapi sepengetahuan ulun kalau di Kalimantan Selatan ini untuk bayar online-nya itu yang daerah yang paling yang paling mudah itu biasanya menggunakan bank Kalsel. Itu. Jadi Ibu Resti bayar tetap di Batola sana ya. Tapi kalau Ibu Resti punya tanah di sini, tapi Ibu Restinya orang Batola, wajib bayar di Banjarbaru gitu ya. Betul. Ini kayaknya banyak nih berinvestasi di Banjarbaru nih, apalagi kita ibu kota kan. Banyak investasi. Ada lagi pertanyaan melalui WhatsApp. Saya kayaknya banyak pertanyaan hari ini ya kita. Ada Yosep di Banjarbaru, retribusi Pasar Bauntung itu Pak. Oke, retribusi Pasar Bauntung itu Pak diawasi karena sepertinya nggak jelas itu Pak. Sobaikan karcisnya jangan sampai ada korupsi di lapangan Pak. Nah, itu gimana Pasar Bauntung ini parkir apa ya? Mengenai apa nih? Retribusi Pasar Bauntung ya? Kemungkinan parkir ya, karena di situ ada tempat parkir. Karcis. Oke, Pak Yusuf, Pak Yosep ya, sorry. Ya. Maaf. Jadi memang kalau hubungan dengan retribusi ya, ini ada SKPD pemungutnya khusus untuk retribusi Pasar Buntung. Terima kasih atas informasinya ya. Ini akan kita sampaikan juga nanti kepada SKPD yang bersangkutan yang pengelola retribusi Pasar Buntung. Ya, tapi itu bukan masuk di BP2RD ya. Tetap BPRD sebagai pengumpul untuk retribusi, tapi pelaksana teknisnya adalah di SKPD di
Dinas Perdagangan. Oh, Dinas Perdagangan. Memang ada, kalau untuk menyatakan ada oknum itu kita perlu selidiki dulu di lapangan apa benar datanya secara rinci. Tapi info seperti pengaduan ini memang kita perlukan, seperti Pak Yosep ini, data-data seperti itu kita perlukan, kita sampaikan nanti ke SPPD, kita tindak lanjuti bersama dengan Satpol PP biasanya untuk penindakan. Ya baik, ini di penghujung waktu banget ini Bang. Tadi belum dijawab ya? Tadi ya? Iya, pengawasan tadi gimana? Saya tadi bingung juga, maksud Pak Anto ini pengawasan dalam bidang apa, uang yang mengalir sebesar pengawasan untuk penyelesaian PBB-nya ya? Mungkin PBB yang terutang nih Bang. Pengawasan dalam artian apakah meningkat ini 14 jadi 19 itu ya? Dari 15 jadi 19. Ya, saya mau bacakan yang dari pertanyaan pertama ya. Apakah ada hubungannya ini ya? Ini terkait dengan ibu kota tadi, terkait ibu diemban oleh Kota Banjarbaru. Ini langkah konkret apa yang diambil oleh BPPRD terkait optimalisasi pajak PBB ini? Bagaimana pengawasannya dalam jangka waktu penyelesaian PBB? Terus untuk target naik di 2023 katanya bagaimana dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPPRD terkait PBB P2 ini? Ya, saya juga jadi bingung nih pengawasan. Mungkin beri masukkan dulu. Ini ada beberapa inovasi lagi yang untuk tambahan ini untuk pemerintah, ada untuk masyarakat Kota Banjarbaru, terutama untuk pembayaran PBB ya, yang dilakukan oleh masyarakat bila dibayar mulai dari Januari sampai dengan Juni akan mendapatkan potongan 10%. Nah, itu tadi ini untuk inovasi sekalian, nanti lost data nih karena mau akhir tutup ya. Sayang berita-berita seperti ini tersampaikan masyarakat ya. Jadi kepada masyarakat Kota Banjarbaru, berlomba-lombalah untuk segera membayar PBB mereka karena kita memberikan keringanan atau diskon dari bulan Januari sampai dengan Juni sebesar 10% untuk pembayaran dari PBB. Januari sampai Juni 2023 ini Ya, ada betul. diskon 10%. Ya. Sampai Juni ya. Sampai Juni. Ya, dari Juli sampai dengan Desember cuma diberikan 5%. Oke. Berkurang 5%. Kalau lebih cepat lebih baik ya. Itu terhutangkah atau apa itu Bang? Itu untuk pembayar PBB tahun berjalan ya, tahun berjalan. Tahun 2023 ini ya. Kalau 2022-nya tetap kita dilakukan pembayaran sesuai data sebelumnya. Itu memang ada juga, kita nanti memberikan diskon atau memberikan keringanan untuk penghapusan denda dengan kita cek dulu ke lapangan dengan melakukan validasi dan verifikasi data di lapangan. Tapi untuk tahun berjalan ini, tahun 2023 ini, bila dilakukan pembayaran mulai dari Januari sampai dengan Juni, itu dapat diskon 10%. Kemudian di bulan Juni sampai dengan Desember dapat diskonnya 5%. Iya betul. Jadi untuk tahun 2023 ini cepat-cepatlah membayar ya. Kalau dulu kalau tahun kemarin itu dikasih undian Bang. Betul sekali. Kalau tahun ini gimana? Alhamdulillah kemarin dengan arahan juga dari Pak Kepala Badan, kemarin kita kan memberikan hadiah sayembara apapun bonus-bonus itu berupa bantuan 5 buah sepeda motor untuk semua 5 kecamatan. Alhamdulillah ini ada lagi bantuan dari CSR dari Bangkalsel. Alhamdulillah Bangkalsel support banget dengan Banjarbaru. Mereka insya Allah nih dalam waktu dekat akan ada bantuan sebesar sebanyak 20 sepeda listrik untuk seluruh kelurahan, 20 kelurahan. 20 kelurahan. Ya, kalau kemarin kecamatan aja, satu kecamatan motor, sekarang 20 kelurahan akan sekarang masing-masing kelurahan sepeda listrik. Ya. Jadi selain dapat diskon, dapat kupon undian juga. Betul sekali. Gitu iklannya ya? Iya betul sekali. Untuk Pak Anto tadi mungkin pengawasan tadi ya, mungkin Pak Anto bisa nanti mencek dulu di lapangan karena kita akan kerjasama dengan bidang-bidang yang lain untuk pengawasan, tetap berkoordinasi, tetap bersinergitas. Artinya apapun mungkin masyarakat bisa memberikan masukan lah bila ada hal-hal yang memang tidak baik dari pelaksanaan kita, berikan pengaduan lah, kita siap menindaklanjuti dan memproses dengan apa yang ada ditemukan di lapangan. Itu mungkin. Oke. Ya, yang pasti untuk Anda ini masih membahas PBB ya, belum lagi BPHTB-nya. Saya mau memperjelas lagi nih Bang, mungkin juga masyarakat atau warga Kalimantan Selatan atau di mana saja berada yang punya tanah di sini, tanah kosong nih Bang, itu apa wajib bayar pajak? Betul sekali. Iya. Tetap wajib. Tetap wajib. Tetap wajib.
tetap wajib. Tetap wajib. Betul sekali, tetap wajib. Iya ya Bang Yayat ya. Betul, betul. Soalnya nih ada nih punya tanah di sini tapi nggak pernah bayar pajak gitu kan. Biasanya ada kan ya investor gitu. Jadi pajak PBB ini itu tidak hanya untuk objek pajak tanah yang ada bangunannya, tapi tanahnya sendiri pun, tanah kaplingan misalnya, itu tetap dikenakan pajak bumi dan bangunan. Oke. Kalau pertama pengurusannya, pertama sekali bayar itu pengurusannya gimana? Mendaftar dulu PBB, nanti kami terbitkan nomor PBB, baru bisa dilakukan pembayaran. Tapi tidak dihitung yang waktu kita memiliki tanah kan. Misalnya nih tanah dimiliki, kita belinya di tahun 2000 misalnya. Apakah harus dibayar dari tahun 2000 itu? Tidak. Atau jadi untuk penetapan pajaknya itu 5 tahun ke belakang sejak wajib pajak tadi mengajukan pendaftaran. Oke, 5 tahun saja ya. 5 tahun ke belakang. Boleh nggak usah di 5 tahun gitu langsung pas saat mendaftar? Nggak boleh ya? Nggak boleh, sesuai dengan peraturan daerahnya. Ya dah, baik Insan Persada, untuk Anda ini mungkin juga yang banyak juga yang masih ingin bergabung di sini tapi waktu kita tidak memungkinkan ya. Kita sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Oke, baik, terima kasih Bang Safarudin. Bisa sedikit? Iya, sedikit. Iya, boleh. Ini buat jangan lama-lama ya Bang. Pantun sedikit lah. Karena ini bulan puasa sedikit menggembirakan ya. Oke, ya. Buat teman-teman di lapangan, buat kelurahan, pukul, kecamatan, camat ya. Jadi sedikit pantun lah. Oke, pantun. Ini deket-deket ini mikrofonnya deket-deket kalau mau pantun. Nah, hilang lagi. Buah durian, buah semangka. Cakep. Nyaman dimakan, nikmat rasanya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kerja keras dan kerjasamanya. Kemudian kepada masyarakat yang telah membayar pajak ya, Kota Banjarbaru. Dapat juga nih pantun. Dapat juga pantun. Oke. Jalan-jalan ke Kota Banjarbaru, singgahlah sebentar di toko Sasirangan. Buat wajib pajak Kota Banjarbaru, terima kasih banyak atas kontribusi yang diberikan. Banjarbaru juara, Banjarbaru agamis, Banjarbaru maju, Banjarbaru agamis, Banjarbaru sejahtera. Amin. Banjarbaru juara. Bang Yayat, ada pantun juga? Nggak ada, cuman himbauan aja. Oke. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada wajib pajak, yang mana tahun-tahun sebelumnya BP2RD itu selalu mencapai target untuk penerimaan PBB-nya. Selanjutnya juga setiap uang yang masyarakat bayarkan untuk pembayaran pajak daerah itu 100% dipergunakan untuk pembangunan di Kota Banjarbaru. Sehingga dengan uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Banjarbaru itu dapat mendukung terwujudnya Banjarbaru juara, Banjarbaru maju, agamis dan sejahtera. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bang Safarudin, Bang Adiat. Hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kita di sini, dan mudah-mudahan juga perbincangan kita hari ini walaupun siang-siang puasa panas nih, berkeringatan nih kayaknya nih. Ini abang-abang berdua ini tapi tetap semangat ya walaupun kita berpuasa. Baik, mudah-mudahan lancar puasanya ya Bang. Amin. Ya. Sampai Lebaran. Amin. Bukan hanya sampai buka nanti tapi sampai Lebaran. Amin. Terima kasih untuk Anda Insan Persada yang sudah bergabung juga di line telepon kami 081151111047, baik juga melalui WhatsApp atau telepon atau juga melalui live chat di akun YouTube kami. Terima kasih, kita bersua lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya Rini Mas Kanari. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog BPPRD Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama antara LPPL Radio Abdi Persada dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.